Buat Teh Fitri Salur Teru, Teh Fitri, ada satu hal yang benar-benar membuat doktif itu nggak habis pikir, ya. Kenapa kok kayaknya nih ya, kok nimbrung mulu sama urusannya doktif. Dari yang dulu doktif dibilang mau ketemu sama ketua PP Banten. Teh Fitri, doktif nggak kenal sama ketua PP Banten. Tapi doktif pernah diangkat menjadi bendahara PP Pusat. Itu sudah lama banget, sekitar 8 tahunan yang lalu. Dan doktif mengundurkan diri oleh Teh Marini Sardi pada saat itu. Ya, jadi doktif nggak tahu apa niatnya seperti itu. Insya Allah bukan niat untuk mengintimidasi doktif ya, karena doktif nggak takut. Ya, PP semua masyarakat Indonesia itu temannya doktif. PP pun juga temannya doktif. Ya, jadi jangan ada intimidasi. Oke, itu ya Teh Fitri ya. Yang kedua, doktif bingung Teh. Teh Fitri ini kan marah pada saat anaknya Teh Fitri dibully sama si Teh Nikita Mirzani. Betul ya, marah kan, padahal anaknya udah gede. Itu, anaknya udah gede terus dibully sama Teh Nikita Mirzani kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah beritanya seperti itu. Dibully, akhirnya Teh Fitri Salur tersinggung, marah. Nah, yang ini dokter tanyakan, ini anak yang dijaninnya di Teh Sandi Purnamasari itu dibully loh sama si Sahrul. Kok kenapa Teteh bela sekarang posisinya? Ya kan? Anaknya sendiri tersinggung, tapi kalau anak orang dibully, yang dijanin dibilang cacat, nggak kenapa-napa. Apakah itu adil Teh Fitri? Itu. Yang itu pertanyaannya dokter. Terus yang jelas-jelas produknya diakui overclaim, itu pun Anda bela. Kenapa Teh Fitri? Sampai Anda ingin bertemu dengan dokter melalui Dr. Eccles. Ada apa? Dokter nggak mau ketemu sama Teh Fitri, jadi jangan sampai nanti datang di Malang pengadilan, ya. Dokter nggak mau ketemu sama Teh Fitri, bukannya dokter sombong, atau dokter nggak mau dideketin sama Sahrul. Jangan sampai nanti salaman sama Sahrul bukan mahram, ya. Dokter nggak mau salaman sama Sahrul. Dan dokter juga maaf, dokter nggak mau untuk menjalin komunikasi dengan Teh Fitri, ya. Nggak mau, karena nanti beritanya akan diputar-putar sama seperti yang Dokter Oki dipeluk sama si Sahrul, ya kan? Terus beritanya seperti apa? Oh, Dokter Oki akhirnya ini bermusuhan dengan kita, tidak lagi dengan kita, bersekutu dengan kita, dan beritanya gitu-gitu dah. Nggak mau, terima kasih, ya. Dokter independen, nggak ada, dokter berdiri sendiri, ya. Terima kasih, wassalam, ya. Jadi untuk Teh Fitri jangan lagi nyenggol-nyenggol dokter, ya. Anda itu datang pada saat dokter dipersekusi di Polsek Pulau Gadung. Itu pun segmennya Anda berbeda, ya. Anda bilang bahwa janjian di Suhati, sementara Arif Afanda bilangnya tahu posisi tempatnya dari temannya. Jadi sudahlah. Jadi kalau pengen bikin cerita, kalian itu kompak dulu nih. Bikin ceritanya dikompakin dulu, jadi supaya nggak beda-beda. Omongannya Teh Fitri beda, omongannya Sela Sofia beda, omongannya Arif Afanda beda. Ya, jangan beda-beda. Gitu, karena kalau beda-beda kelihatan banget itu ngarang. Ya, kalau dokter dari awal, siapa yang mengikuti dokter dari awal, omongan dokter itu konsisten. Nggak ada yang berubah-berubah, nggak ada. Konsisten. Berarti apa? Nah, ada dokter bohong-bohong ngarang-ngarang cerita. Pada saat itu yang datang ke Polsek Pulau Gadung setelah dokter dipersekusi, itu Sahrul. Sahrul datang ke Polsek Pulau Gadung, ya kan? Buat apa? Satu gerombolan guys. Ini mereka itu satu gerombolan. Jadi kalian bisa tahu ya kenapa kok bisa begitu. Karena mereka takut miskin. Itu aja. Bukannya dokter seperti itu. Jadi mereka bersekutu. Minyak nggak akan pernah bersatu dengan air. Ya. Jadi terima kasih, wassalam. Dokter nggak mau dihubungi, dikomunikasi dengan kalian. Apalagi Teh Fitri yang kemarin bisa-bisanya tanya, emang saya salah apa? Kok kayaknya kok dokter itu kok benci banget sama saya? Nggak bisa Teh. Teteh membela penista agama. Ya. Teteh membela pembuli anak janin yang di dalam janin dibilang cacat. Ya. Sedangkan anaknya Teteh sendiri dibully malah. Gitu. Kalau dokter adil, siapapun yang membuli tuh anak, apalagi anak janin dicacat-cacatin, jelas dokter bela. Apalagi dokter dibilang terima duit dari MS Glow. Borok. Ya apa sih, bukan membuli, ya apa namanya itu kan kita tuh. Dokter nggak ngerti, bilangnya kan orang-orang kan dia bilangnya kan begitu. Dia kan bilangnya anak saya dibully sama Teni kita. Dokter nggak tahu kan dibully apa, dokter nggak ngerti. Tapi kan dia tersinggung guys. Gitu loh. Iya dia tersinggung. Nah kalau ini kan jelas-jelas dia itu mengatakan anaknya sendiri dijanin itu si Sahrul cacat. Nah, kok dibelain gitu loh. Jadi dokter tuh nggak ngerti ya pola pikirnya mereka, gerombolan mereka tuh dokter nggak ngerti dah. Udah dokter minta ya Allah kasih keadilan deh. Kalau mereka perlu dihukum, hukum aja. Kalau dimaafkan, tapi kalau dihukum, hukum aja ya Allah. Udah keterlaluan mereka itu. Kok aneh ya, penontonnya ribuan, ya kan? Kontennya tuh gede banget. Oh berarti produknya bagus, pasti bagus nih. Nah kan dokter berpikirnya ke situ. Dokter nggak berpikiran jelek. Ternyata penasaran, dokter mau cek lab, uji lab. Kaget. Ternyata ya Allah, ternyata selama ini masyarakat itu dijanjikan sesuatu yang nggak sesuai.
Terus dokter harus diem aja, udah tahu ada kebatilan di situ. Di situ jelas ada kebatilan, ada kebohongan. Dokter menghubungi ownernya, ternyata nggak dipeduliin. Ya udah deh, ngomong aja di media. Emang faktanya begitu hasil labnya. Kalau dokter memanipulasi data, nggak mungkin ada yang mereka itu dokter Angel nangis-nangis minta maaf dan mengakui bahwa ternyata dia ditipu juga sama pabriknya. Yang lain-lain perbaikan, yang dari brand lain minta maaf, yang dari Bella Sophie pun begitu. Tapi kok yang dari gerombolan mereka ini kok beda ya? Gitu. Cuman minta maaf tapi habis itu di take down. Padahal mereka ngakuin, apalagi si Arif Afanda ngakui kan kamu. Emang produk kita emang overclaim. Kan bilang gitu kamu. Lo udah rugi berapa masyarakat? Gitu. Udah dirugikan berapa? Guys, triliunan. Berarti totalin itu semua triliunan uang kalian kesedot sama mereka. Tapi sekarang hukumannya apa? Nothing. Mereka masih bisa petentang-petenteng. Makanya tadi dokter berdoa di depan Ka'bah. Gitu, ya Allah, seandainya mereka memang harus mendapatkan hukuman, berikan hukuman mereka yang setimpal, seadil-adilnya. Gitu. Bagaimana dengan uang masyarakat yang sudah mereka gunakan untuk berfoya-foya, sementara yang mereka janjikan tidak sesuai. Itu namanya memberikan janji zong, palsu, dosa. Gitu. Jadi dokter bilang, nggak mungkin seorang dokter ya dia menjual produk harga 70.000 jadi 500.000 kalau ambiar, itu udah nggak make sense guys. Itu sudah menyalahi etika kedokteran. Boleh kok dokter jualan, nggak ada masalah, tapi ada etikanya gitu. Cuma dokter nggak heran ya, dokter nggak heran kalau kalian dibohongin, percaya, karena mereka menggunakan profesi dokter ya, DRL sama si DRZ ini mereka menggunakan profesi mereka dokter untuk apa namanya, menyedot uang kalian. Kalau yang satunya lagi si siapa ini, si SS ini ya memang dengan caranya dia, marketingnya dia gitu. Padahal ya sebenarnya ya begitulah guys, kalian tahu. Dokter kubu sebelah kapan, makanya kita kawal rame-rame. Tadi kan dokter sudah menyampaikan pesan ke Pak Listio Prabowo. Nanti juga dokter pada saat nanti sidang, dokter juga akan minta Pak Listio Prabowo untuk mengawal ya, sama Pak Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya, karena ini agak janggal banget gitu. Apakah karena mereka punya banyak ya uang, ataukah mereka anggota ini bawahannya Pak Listio menerima uang, dana, aliran dana, atau gimana, wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang jelas dokter yakin Pak Listio ini kan kerjanya udah bagus. Masalahnya anak buahnya gimana ini Pak? Itu dokter tanyakan ya. Yang jelas dokter jadi tersangka atas sesuatu yang tidak pernah membahayakan orang. Sementara ada orang yang membahayakan dokter, mencelakakan dokter, masih petentang-petenteng gitu. Inilah apakah ini hukum di Indonesia? Gitu Pak Listio ya. Semoga segera dihamil ya, yang belum hamil segera hamil, anaknya sehat ya. Terus jadi anak yang soleh-solehah gitu. Kalau laki soleh, kalau cewek solehah ya. Bukan pertengahan antara soleh dengan solehah ya. Jadi yang benar-benar soleh, yang benar-benar solehah gitu ya. Jadi cowok atau cewek gitu ya guys ya. Yang belum hamil nanti insya Allah dikaruniai gitu.